Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 UI UX di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan dari anggota-anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Ahmad Muzaki. Selanjutnya yaitu Ahmad Akram. Yang ketiga, Irlof Muhammad. Yang keempat, Muhammad Abdullah Saleh Bawazir. Yang kelima, Muhammad Abuza Al-Ghifari. Dan keenam ada Raika Karisma. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu proyek akhir UI UX yang bernama aplikasinya Food Diaries dengan dosen Dian Pratiwi. Untuk itu kami akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Agenda itu ada ada introduction, skenario aplikasi Food Diaries, alur menu aplikasi Food Diaries, survei 4 mahasiswa, survei 1 dosen, dan desain aplikasi. Selanjutnya dari introduction yaitu Food Diaries adalah aplikasi yang bertemakan cooking dan shopping. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membantu para pengguna atau user dalam membuat makanan maupun minuman yang berisikan bahan-bahan dari produk kami dan juga cara membuatnya, dan para pengguna atau user juga dapat membeli bahan-bahan dari resep yang telah ditampilkan sehingga tidak perlu repot lagi mencari bahan-bahan yang diinginkan. Selanjutnya, Baik, saya Ahmad Muzaki. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai skenario aplikasi pada Food Diaries. Yang pertama, jadi di sini kita bisa melihat bahwa semua user itu harus melakukan login. Jika pengguna belum memiliki akun, dapat melakukan buat akun. Jika sudah memiliki akun, dapat melakukan login, lalu setelah login, maka akan diarahkan ke menu yaitu kategori, di mana menu kategori ini terbagi 3, yaitu home drink, profile, dan home food. Jika kita memilih profile, maka akan diarahkan masuk ke menu profile, lalu yang isinya itu ada ubah password dan ubah email. Jika kita memilih home food atau makanan, di sini kita akan diarahkan ke menu makanan yang dimana isinya ada mencari makanan, memilih menu makanan, keranjang untuk pesanan makanan, dan home. Jika kita sudah memilih makanan yang kita ingin pesan, maka akan memasuki menu makanan di mana di sini ada pesan untuk melakukan interaksi antara pembeli dan penjual. Lalu di sini ada keranjang jika kita sudah memilih menu makanan yang kita ingin beli. Lalu step selanjutnya, jika sudah masuki menu keranjang, di sini kita akan memasuki menu pembayaran. Di mana pembayaran ini kita dapat memilih metode. Jika sudah melakukan pembayaran, maka desain aplikasi di sini akan menampilkan status order dari yang kita pesan makanan tadi. Jika sudah, kita next step selanjutnya yaitu lacak order, di mana kita dapat melihat pesanan kita sudah sampai mana. Jika dirasa sudah selesai, kita dapat klik selesai, lalu muncul statement yakin apakah ya atau tidak. Jika tidak atau makanan belum sampai, maka sistem akan mengembalikan desainnya ke lacak order. Jika sudah, maka akan terjadi yaitu sistem melakukan done. Jika sudah done, maka akan kembali ke menu home yaitu home food. Begitupun pada bagian menu home drink. Jika kita sudah memilih minuman yang ingin kita pesan, maka akan masuk ke menu keranjang, lalu kita melakukan pembayaran, lalu akan menuju ke status order. Selanjutnya yaitu lacak order.
Jika dirasa sudah selesai, lalu muncul yaitu statement yakin, yaitu terdiri dari ya atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali ke lacak order. Jika ya, maka akan done dan kembali ke menu home drink. Selanjutnya, saya Ahmad Muzaki akan menjelaskan alur menu. Di mana alur menu ini sama kurang lebih dengan step skenario. Yang pertama kita step login, lalu selanjutnya kategori. Jika sudah melakukan login, lalu di sini kita apabila meng-select food, maka kita akan menuju ke tampilan home food. Di home food ini sendiri ada keranjang, search atau mencari, terus ada makanan yaitu dengan memilih makanan, profile, select profile. Yang pertama kita ke menu profile. Jika kita memilih menu profile ini terdapat yaitu ada setting, email yaitu mengubah email, password yaitu mengubah password, update itu berupa button atau tombol update yaitu dengan cara mengklik, dan tombol logout. Pada menu setting ini kita dapat melakukan pasang pin dengan melakukan select pin dan notifikasi, yang artinya kita bisa mengaktifkan atau tidaknya mengaktifkan notifikasi. Selanjutnya, ketika kita memilih makanan, di sini kita dapat memesan makanan, di mana isinya tuh ada pesan berupa message jika kita ingin melakukan chat terhadap penjual dengan cara masukkan pesan. Kalaupun pesan sudah terisi, maka kita mengklik tombol send. Dan ketika kita menambahkan makanan ke keranjang, di sini kita dapat ada beberapa menu, yaitu metode pembayaran, order, ataupun cancel. Order yang pertama, metode pembayaran itu memilih metode pembayaran. Cancel itu artinya kita tidak jadi melakukan pembayaran ataupun transaksi. Yang ketiga yaitu order, di mana kita ingin melakukan pemesanan terhadap makanan. Selanjutnya kita sudah klik order. Di sini kita dapat back to home ataupun kita dapat men-track order. Jika kita memilih track order, maka jika sudah barang diterima ataupun tidak, maka kita klik finish. Jika ya, maka akan menuju menu feedback yang dimana isinya kayak berupa rating dari restoran itu tersebut dan maupun pengirimnya. Jika sudah, maka kita klik send, maka selesai. Selanjutnya kita apabila memilih menu home drink, di sini ada 4, yaitu keranjang, search, makanan, dan profile. Profile ini ada setting, email, password, update, dan logout. Untuk setting, kita dapat pasang pin dan notifikasi untuk mengaktifkannya atau tidaknya notifikasi. Jika kita memilih minuman, di sini kita dapat milih pesan, yaitu berupa message, lalu masukkan pesan, lalu send. Jika kita milih tambah keranjang, maka di sini ada metode pembayaran, cancel, maupun order. Jika kita milih order, di sini kita langsung dapat ke back to home ataupun kita men-track order. Lalu jika sudah, kita klik finish. Jika barang sudah terima, maka klik ya. Jika tidak, maka barang dan pesanan pun belum berhasil. Jika kita klik ya, artinya sudah menerima barang, maka akan menuju ke feedback, di mana kita mengisi rating maupun pesan, saran ataupun kritik. Lalu jika sudah, kita klik send.
Baik, saya Ahmad Muzaki di sini akan menjelaskan kode desain aplikasi Food Diaries, yaitu di sini kami menggunakan Figma. Di sini sudah terlihat tampilan awal dari desain aplikasi kami. Di sini ada logo aplikasi kami, yaitu Food Diaries. Lalu di sini ada slogan dari aplikasi kami, yaitu Make Everyday Cooking Fun and Shopping. Jika kita ingin memulai, maka klik Get Start. Di sini lalu ketampilan login, di mana para pengguna dan maupun user di sini dapat untuk mengakses aplikasi ini harus melakukan login terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, dapat membuatnya melalui create account maupun akun Google. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat akunnya. Yang pertama, kita klik create account. Di sini akan tampil yaitu email. Di sini kita pengisian yaitu custom pengisian emailnya. Yang kedua pengisian password, lalu menulis ulang password. Jika sudah, lalu kita klik tombol create. Itu merupakan pembuatan akun jika mengklik create account. Jika pembuatan akun melalui Google akun, di sini Anda dapat mengklik akun Google Anda yang sudah Anda miliki masing-masing. Selanjutnya, jika ketika Anda sudah memiliki akun tapi lupa password, di sini Anda dapat mengklik forgot password. Di sini masukkan alamat email yang sudah terdaftar, lalu memasukkan password baru dan menulis kembali password baru. Jika sudah, maka klik confirm. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses aplikasi ini. Kita klik login. Di sini akan menuju tampilan kategori, di mana di sini ada dua menu yang cukup besar ini. Yang pertama ada food dan drink, dan satu lagi yaitu ada profile. Kita ke tampilan profile terlebih dahulu. Di sini para user dapat mengubah email maupun password. Jika sudah, maka klik update dan juga di sini dapat melakukan logout jika ingin keluar. Di sini ada fitur setting. Di sini ada kita dapat melakukan pemasangan PIN untuk lebih aman dan pengaktifan atau tidaknya notifikasi dari aplikasi Food Diaries ini. Selanjutnya kita ke tampilan makanan terlebih dahulu, yaitu food, di mana di sini ada beberapa kategori makanan yang kami kelompokkan. Yang pertama ada Western, Nusantara, dan Japanese. Dan juga ada popular food, di mana ini adalah makanan-makanan yang sering dipesan dan memiliki nilai rating yang baik di mata para user ataupun customer. Di sini misalnya kita melakukan pencarian makanan, dapat mengklik search ini ataupun mengklik button bar ini dengan di sini. Dan juga kita dapat mengklik tombol profile ketika kita ingin mengubah email, password maupun logout. Dan di sini ada tampilan keranjang. Ketika kita klik keranjang, maka di sini masih kosong keranjangnya. Dan misalnya kita ingin mencari makanan, tinggal klik search. Di sini merupakan tampilan pencarian dari makanan. Selanjutnya, ketika kita ingin memesan sebuah makanan, kita ambil contoh yaitu nasi goreng. Di sini ada beberapa tampilan, ada sop buntut, ada ketupat sayur, ada untuk western, ada cheeseburger, fried chicken, dan steak. Nah, untuk Japanese ada salmon sushi, chicken katsu, dan chicken kari udon. Di sini kita memilih yaitu nasi goreng, di mana di sini tertera yaitu bahan-bahan dari nasi goreng, lalu judul, lalu lokasi penjual nasi goreng ini sendiri, dan pesan ketika ingin kita berinteraksi dengan penjualnya.
Ketika kita klik pesan, tombol pesan ini, di sini kita memasukkan pesan yaitu message. Jika sudah memasukkan pesan, kita dapat klik send. Lalu akan muncul successful send message. Lalu ada gambar checklist. Jika sudah, kita klik back to home. Lalu kembali ke menu home yaitu food. Kita klik nasi goreng. Di sini ada beberapa bahan-bahan nasi goreng yang kami tampilkan ketika para customer ingin membuat masakan sendiri tanpa harus membeli. Di sini terdapat bahan-bahan yang kami sediakan, jadi lebih mempermudah para pengguna ketika ingin membuat nasi goreng. Dan juga ada cara membuatnya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya. Ketika dirasa bahan-bahannya pun belum ada, di sini kami langsung menyediakan pembelian untuk bahan-bahannya. Dengan klik add to cart 20.000 harganya. Di sini langsung muncul bahan-bahan nasi goreng yang terdiri dari beberapa bahan yang saya sebutkan tadi. Di sini dapat melakukan verifikasi lokasi sesuai dengan GPS Anda masing-masing dan bisa menambahkan note address ketika ingin alamatnya lebih spesifikasi seperti nomor rumah. Dan terdapat rincian harga yaitu bahan nasi goreng, lalu ada ongkos kirim, lalu total. Dan di sini kami ada metode pembayaran yaitu ada OVO, cash, dan link aja. Ketika kita klik cancel maka akan terjadi pembatalan order. Ketika klik order maka terjadi sebuah pesanan order. Kita klik order, maka ada tulisan your order is being processed. Artinya ini status pesanan Anda sedang diproses. Ketika ingin kita back to home, maka akan muncul di sini ada pesananmu. Artinya para pengguna atau user sedang melakukan pemesanan. Kita klik maka akan kembali seperti ini. Jika ingin melakukan acak order, dapat klik track your order. Di sini terdapat peta ketika ingin melacak dan lokasi penjualnya. Lalu ketika sudah menerima barang atau tidak, kita klik finish. Lalu muncul apakah pesanmu sudah terima. Jika tidak akan kembali ke menu track order. Jika sudah maka kita klik ya. Lalu akan muncul feedback yaitu berupa rating dan feedback itu berupa kritik dan saran. Jika sudah kita klik send, feedback terkirim, lalu back to home. Selanjutnya kita ke menu drink. Dimana menu drink ini sama dengan makanan, tapi yang membedakan itu ini minuman. Di sini terdapat dua kategori yang kami bagi, yaitu ada yang ice dan hot, atau minuman dingin dan minuman panas. Di sini kami menampilkan sama dengan makanan, yaitu ada search, ada keranjang, ada profile, search, dan home. Di sini kita klik pesan minuman cendol, lalu akan muncul tampilan seperti ini yang isinya sama, yaitu ada bahan-bahan apa saja pembuat cendol ini, lalu dan cara membuatnya. Ketika sudah, kita klik add to cart, dan muncul keranjang seperti ini sama dengan yang makanan tadi. Di sini ada bahan-bahan cendol, terus ada address atau alamat sesuai dengan GPS, not address jika ingin lebih spesifikasi, dan ada rincian harga. Di sini ada metode pembayaran juga, ada OVO, cash, dan link aja. Lalu ketika klik order, maka muncul status pesanan, yaitu your order is being processed. Kita melacak minuman yang tadi kita pesan, yaitu cendol.
Lalu di sini ada muncul peta dan lokasi penjual. Jika sudah, klik finish. Apakah sudah diterima pesananmu? Jika belum, maka klik tidak. Jika ya, maka klik ya. Lalu muncul kembali feedback. Bagaimana feedback yang pesanan yang Anda terima atau rating yang Anda berikan. Jika sudah, kita klik send, maka feedback terkirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irlof Muhammad dengan NIM 0640020020. Baik, di slide ini saya akan membacakan hasil, dan di sisi kiri, di tabel kiri ini sudah ada nama pengguna, dan di tabel sebelah kanan ini sudah ada NIM pengguna. Yang pertama itu sudah ada nama Novanda Priscilia dengan NIM 091302000046. Dan yang kedua ada Sinta Anjani Hastaningrum dengan NIM 010002000216. Selanjutnya ada Rian Wirangga Satya dengan NIM 010002000208. Lalu ada Martina Cristabel Rodriguez dengan NIM 010002000352. Lanjut yang terakhir ada Andrea Reviansa Mahaputra dengan NIM 065002000014. Di slide 8 ini terdapat nama dan NIM pengguna. Selanjutnya ada tanggal lahir pengguna serta alamatnya. Yang pertama itu ada tanggal lahir September tahun 2001 dengan alamat di Lumajang, Jawa Timur. Yang kedua ada Januari tahun 2002, alamatnya itu di Tangerang. Yang ketiga itu bulan Juli tahun 2002, alamatnya di Kota Wisata Cibubur, Florida. Yang keempat di bulan November tahun 2002, alamatnya di apartemen Green Palm Residence, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Yang terakhir di alamat ini di Jalan Pinus 3, nomor 56, Kota Tangerang, Banten. Baik, dari slide 8 dan slide 9 tadi sudah saya jelaskan hasil dari nama pengguna serta tanggal lahir para pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu survei mahasiswa dari model SUS atau The System Usability Scale. Dan di sini ada link untuk mengisi Google Form untuk mahasiswa dengan penilaian skala dari 1 hingga 5, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Selanjutnya. Ya, pada bagian jawaban pertanyaan, di sini kita akan membahas tentang bagaimana grafik dari jawaban pertanyaan yang kita sudah sebar melalui Google Form, di mana terdapat skala 1 sampai 5, di mana 1 artinya sangat tidak setuju dan 5 artinya sangat setuju. Untuk jawaban pertanyaan pertama, yaitu saya akan sering menggunakan sistem ini. Terdapat 80% orang dalam bar graf ini yang sangat setuju, lebih mendekati kepada arah sangat setuju bahwa mereka akan menggunakan atau sering menggunakan sistem ini. Untuk pertanyaan kedua, untuk saya sistem ini terlalu kompleks, terdapat berbagai macam jawaban yang memihak lebihnya kepada sangat tidak setuju,
karena terdapat 2 orang yang menjawab 3, 1 orang yang menjawab 2, dan 1 orang menjawab 1. Arah grafik yang kita bisa lihat lebih memihak kepada arah kiri dari sisi saya yang menyatakan saya tidak setuju atau sangat tidak setuju untuk bahwa sistem ini terlalu kompleks. Berikutnya, saya pikir sistemnya mudah digunakan. Seperti yang kita lihat, arah bar grafnya ini memihak kepada sisi kanan, yang artinya banyak dari pengikut survei ini setuju bahwa sistemnya mudah digunakan, di mana terdapat 2 dari 5 orang yang menyatakan yang menjawab 3, 1 yang menjawab 4, dan 2 yang menjawab 5 atau sangat setuju. Pada soal berikutnya adalah saya akan membutuhkan dukungan dari orang teknis untuk dapat menggunakan sistem ini. Jadi kita bisa lihat jawaban yang terpencar pada paragraf ini, di mana 1 orang menjawab 20% bahwa dia tidak setuju sama sekali bahwa dia membutuhkan dukungan dari seorang teknisi. Terdapat juga 2 orang yang jawabannya sedang dan tidak memihak kepada arah kanan atau kiri. Namun mayoritas dari jawaban kepada pertanyaan ini itu 4 dan 5 sangat setuju bahwa mereka butuh bantuan teknis. Mungkin hal itu yang kita bisa kembangkan di UX UI kita atau saat perencanaan aplikasi atau pembuatan aplikasinya, di mana kita bisa tambahkan menu-menu yang menjelaskan bahwa button ini untuk apa, untuk berikutnya bagaimana. Ya, selanjutnya pada slide 12 ini, soal berikutnya adalah saya menemukan berbagai fungsi dalam sistem ini terintegrasi dengan baik. Jadi arah bar graf ini memihak ke kanan, berarti sangat setuju. Terdapat 40% orang menjawab 3, dan 40% orangnya lagi menjawab 4, dan 20% yang menjawab 5. Hal ini menyatakan bahwa mayoritas setuju atau sangat setuju bahwa aplikasi sistem dari aplikasi ini terintegrasi dengan baik. Soal berikutnya adalah saya pikir ada terlalu banyak inkonsistensi dalam sistem ini saat saya menggunakan. Kita bisa lihat di paragraf ini terdapat jawaban yang mencar, namun jawaban terbanyak ini adalah sedang di arah tengah yang tidak memihak kepada arah kiri atau kanan. Karena yang tidak setuju ada 1, yang setuju ada 1. Ini adalah beberapa jawaban pertanyaan. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Abu Zak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abzar Al-Ghifari dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan jawaban pertanyaan. Yang pertama, saya membayangkan bahwa kebanyakan orang akan belajar menggunakan sistem ini dengan sangat cepat. Di sini ada 5 jawaban. 1 orang memilih angka 3 yaitu 20%. 2 orang memilih angka 4 yaitu 40%. Dan sisanya 2 orang lagi memilih angka 5 yaitu 40%. Selanjutnya, saya menemukan sistem ini sangat rumit untuk digunakan. Di sini ada 5 jawaban juga. 2 orang memilih 2 orang memilih angka 2 yaitu 40%. Dan 2 orang lagi memilih angka 3 yaitu 40%. Dan sisanya 1 orang memilih angka 5 yaitu 20%. Di sini selanjutnya, saya merasa sangat percaya diri menggunakan sistem ini. Ada 5 jawaban juga. 1 orang memilih angka 3, yaitu 20%, dan sisanya 4 orang memilih angka 4, yaitu 80%. Jawaban selanjutnya, saya perlu
belajar banyak hal sebelum saya bisa menggunakan sistem ini. Ada 5 jawaban. 1 orang memilih angka 1, yaitu 20%. 2 orang memilih angka 3, yaitu 40%. 1 orang memilih angka 4, yaitu 20%, dan sisanya 1 orang memilih angka 5, yaitu 20%. Terima kasih. Saya Reka Karismana dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek akhir dari kelompok kami, yaitu Food Diaries. Saya akan menjelaskan tentang survei dosen yang dipilih oleh kelompok kami, yaitu Pak Teddy Siswanto. Menurut penilaian Pak Teddy, penilaian aplikasi dari tampilan aplikasi kami yaitu 90 dan fungsionalitasnya 90, interaksinya 90. Dan komentar dari Pak Teddy Siswanto yaitu warna bagus, tidak mencolok, proporsi lebar foto dengan area mencukupi. Dan saran dari Pak Teddy yaitu upayakan desain Figma ke aplikasi tidak terjadi distorsi. Berikut dokumentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ahmad Muzaki membacakan kesimpulannya yaitu Food Diaries adalah aplikasi yang bertemakan cooking and shopping. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membantu para pengguna user. Lalu selanjutnya dalam pengujian desain dan fungsi aplikasi kami yaitu berdasarkan survei yang kami buat untuk dosen dan teman-teman mahasiswa, bahwa hasilnya desain aplikasi yang kami buat yaitu Food Diaries itu memiliki nilai desain yang mudah untuk digunakan dan dipelajari tanpa harus adanya petunjuk untuk memahami dari seluruh alur menu dan tidak lupa untuk mementingkan estetika dari desain aplikasi yang kami buat. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, Food Diaries, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.